Selamat siang, saya adalah perwakilan dari kelompok 1, Agung Timus Suntana Putra dari jurusan arsitektur, akan menjelaskan terkait tugas dari intercultural knowledge. Pembahasan kali ini yaitu saya dapat di tugas terkait sistem religi dan sistem kesenian di Indonesia. Nah, kemudian untuk 7 unsur kebudayaan universal, antropologi Kunchoro-Ningrat menyebutkan kebudayaan tersusun atas 7 unsur yang saling berkaitan. Riset ini berfokus pada 2 diantaranya. Jadi dari ketujuh itu antaranya adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, kemudian peralatan dan teknologi, lalu mata pencarian, kemudian yang kita fokuskan adalah sistem religi dan sistem kesenian. Baik, untuk yang pertama yaitu sistem religi. Apa itu sistem religi? Sistem religi merupakan keseluruhan kepercayaan dan keyakinan yang dianut sebagian besar masyarakat terhadap kekuatan di luar kemampuan manusia atau supranatural yang bersifat suci dan diwujudkan melalui sistem ritual atau upacara keagamaan. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, religi tidak identik dengan agama semata. Istilah ini mencakup pada kepercayaan lokal, sistem nilai, dan pandangan hidup masyarakat adat di seluruh Nusantara. Yang pertama adalah landasan moral, kemudian itu memberi pedoman etika dan nilai hidup bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah sebagai pemersatu sosial yang menjadi perekat interaksi dan solidaritas komunitas. Kemudian yang ketiga itu adalah penjelas alam gaib, menjawab pertanyaan manusia atas kekuatan supranatural. Kemudian ada 4 wujud sistem religi merujuk pada konsep Kunchoro-Ningrat dan Durkheim. Setiap religi itu resmi maupun kepercayaan lokal memiliki 4 komponen dasar. Di antaranya itu sistem keyakinan sebagai gagasan tentang Tuhan, dewa, roh surga, neraka, dan kekuatan gaib lainnya. Kemudian umat atau kelompok keagamaan sebagai kesatuan sosial penganut yang menjalankan dan mewariskan ajaran religi. Kemudian ada upacara keagamaan, ritual musiman maupun insidental sebagai wujud penghormatan pada yang sakral. Lalu ada benda atau tempat suci. Nah, peralatan ritual seperti kitab serta lokasi yang dianggap sakral dan religius, mungkin bangunan-bangunan tempat untuk beribadah suatu agama. Lalu ada contoh nyata keragaman religi di Indonesia. Ada 6 agama resmi yang tercatat di Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Katolik, Buddha, kemudian Kristen Protestan, Hindu, dan Konghucu. Untuk kepercayaan lokal dan adat, untuk adat di Indonesia seperti kejawen itu di daerah Jawa, itu filosofi keselarasan hidup, sangkan praning dumadi, kemudian keharingan di daerah Dayak Kalimantan, kepercayaan pada Raing sebagai sang pencipta. Kemudian ada Sunda Wiwitan di daerah Jawa Barat, itu penghormatan roh luhur dan kekuatan alam. Terus ada Tolotang di Bugis, Sulawesi Selatan, dan Marapu di Sumba. Ritual adat dan pemujaan leluhur itu turun-temurun. Kemudian ada studi kasus ritual sebagai cermin sistem religi. Ngaben di daerah Bali. Nah, ini merupakan upacara kremasi Hindu Bali yang menyucikan roh leluhur agar kembali ke sang pencipta, mencerminkan keyakinan reinkarnasi dan moksa. Lalu yang kedua ada memapas lewu di Dayak Karingan, ritual bersih desa yang menghormati roh penjaga alam, wujud nyata sistem religi Karingan yang bersinergi dengan alam. Kemudian yang ketiga ada Sekaten Jogja sampai Surakarta, perayaan Islam
Kejawen memperingati Maulid Nabi, memadukan syair Islam dengan tradisi keraton Jawa. Lalu yang kedua itu kepada sistem kesenian. Sistem kesenian itu adalah ekspresi keindahan estetika manusia yang lahir dari rasa, karsa, dan cipta. Diwujudkan lewat gambar, bisa lewat gerak atau suara maupun karya tulis yang bernilai indah bagi masyarakat sekitar. Kesenian erat berkaitan dengan unsur budaya lain termasuk religi karena banyak karya seni tradisional Nusantara itu lahir dari kebutuhan ritual dan upacara keagamaan. Tiga diantaranya yaitu seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan. Seni rupa contohnya seperti ya lukisan, patung, mungkin ukir yang dinikmati lewat penglihatan. Kemudian sastra itu seperti puisi, prosa, pantun yang dituangkan lewat bahasa. Lalu maupun ada juga pertunjukan itu seperti musik, teater, gabungan dari gerakan dan bunyi. Lalu ada contoh ragam kesenian Nusantara. Nah, dari Sabang sampai Merauke ya diantaranya seperti wayang kulit, gamelan Jawa atau Bali, kemudian tari kecak, kemudian ada batik, lalu tari saman dari Aceh, pantun, sastra, dan masih banyak lainnya. Nah, fungsi sosial, mengapa kesenian itu penting bagi masyarakat? Itu bisa juga sebagai identitas atau kebanggaan bagi suatu daerah, menjadi penanda jati diri di suatu daerah atau suku serta kebanggaan bersama. Bisa juga menjadi perekat antar generasi sebagai pewaris nilai budaya dari generasi tua ke generasi yang muda. Media pendidikan moral, kemudian seperti cerita rakyat, pantun, menyampaikan nasihat dan pesan kehidupan, serta ritual dan religi seperti tari, musik mungkin seperti mengiringi upacara, adat dan keagamaan. Keterkaitan sistem religi dan kesenian. Nah, di Indonesia kedua unsur budaya jarang berdiri sendiri ya. Banyak karya seni itu tumbuh sebagai wujud ekspresi religi dan sebaiknya ritual keagamaan sering ditampilkan lewat kesenian. Nah, sistem religi itu menyediakan makna, kisah, dan nilai sakral yang menjadi sumber inspirasi penciptaan karya seni, mitologi, simbol, dan filosofi hidup. Contohnya seperti kisah Ramayana dan tari kecak atau filosofi Jawa dan dalam motif batik gitu. Kemudian untuk ke sistem kesenian yaitu menjadi media penyampaian ajaran, ritual dan nilai religi agar lebih hidup, mudah dipahami dan diwariskan lintas generasi. Contohnya seperti gamelan atau tari sakral, pengiring upacara, wayang sebagai media dakwah dan filsafat hidup. Nah, kesimpulan yang bisa diambil itu salah satunya yaitu pertama adalah sistem religi dan sistem kesenian adalah 2 dari 7 unsur kebudayaan universal yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Kedua adalah keragaman religi dari 6 agama resmi hingga kepercayaan lokal seperti kejawen dan karingan mencerminkan pluralisme yang menjadi ciri khas Indonesia. Kesenian mulai dari wayang, tari, hingga batik menjadi media ekspresi keindahan sekaligus menyampaikan nilai dan ajaran budaya maupun religi. Lalu kedua sistem ini saling berkelindan. Religi memberi makna, kesenian memberi wujud, menjaga warisan budaya tetap hidup lintas generasi. Mungkin sekian dari saya, perwakilan dari kelompok